Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita mau panen pakcoy. Nah, ini pakcoynya ya, usia sudah 40 hari. Nah, kemarin ya, seminggu yang lalu kita panen di sebelah. Nah, sekarang nih seminggu kemudian kita panen lagi di sini. Oke. Nah, sekarang kita panen pakcoynya kembali. Tampaknya ya. Panen pakcoy lanjutan ya. Seminggu yang lalu kita panen nih di galangan ini. Nah, seminggu kemudian kita panen lagi nih sebelahnya nih ya. Kita panen guys, nih pakcoynya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Panen pakcoy usia 40 hari guys. Nih pakcoynya nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh guys, ini agak besar pakcoynya karena usianya 40 hari guys. Kalau yang kemarin usianya 35 hari, ini 40 hari nih. Biasa kita kurangin tanahnya guys tuh ya. Semalam hujan setengah 9 tuh, hujan besar. Jadi pakcoynya tuh sebagian roboh pohonnya. Celupin biasa. Oh, agak bersih guys ya. Pakcoy dalam rangka urban farming usia 40 hari ya. Montok-montok pakcoynya lagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh guys, tuh ya, kurangin tanahnya di sini. Ini agak lengket guys ya, tanahnya agak lengket karena semalam tuh hujan besar. Setengah 9 ya, setengah 9 sampai jam setengah 10 tuh hujan besar tuh guys. Pakcoynya agak besar karena usianya 40 hari guys. Dari Mama Zahra, media tanamnya apa bang? Nah, media tanamnya seperti biasa guys. Ada tanah, ada pupuk kompos, ada pesak padi, nah, terus ada pupuk kandang sapi. Nah, itu di awal ya, di awal. Nah, itu diaduk perbandingannya 1:1. Jadi di awal media tanamnya kita kasih pupuk kandang sapi, pupuk kompos, pesak padi, dan tanah. Nah, dari Ami Rafa, nggak ada tikus ya mas? Kalau di saya banyak tikus, habis sama tikus, susah panen nanemnya, tikusnya besar-besar. di sini sama, tikusnya ada juga, tapi alhamdulillah tikusnya nggak ganggu ya. Nih besar juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Agak keras tuh ya. Di sini ada tikus sama, nah, cuma tikusnya nggak ganggu ya, tikusnya nggak ganggu. Jadi kita kita buat kebunnya itu harus selalu bersih, tidak ada sampah, tidak ada kotoran-kotoran yang dapat mengundang tikus datang. Jadi upayanya paling itu. Jadi buat kebunnya itu bersih, jangan ada kotoran, jangan ada sampah. Insya Allah tikusnya nggak datang ya. Tikusnya ada tuh tapi alhamdulillah nggak ganggu-ganggu tuh guys ya. Pakcoynya kata Wahyu di blender.
Wah ya, di blender ya bikin jus pakcoy. Bikin jus pakcoy ya. Mantep tuh jus pakcoy. Jus pakcoy. Jadi daun pakcoy ada yang pakai nanas. Ada kalau rasanya mau kayak alpukat tuh bisa juga tuh. Pakcoy terus pakai tape tuh ya. Pakai creamer di jus tuh. Nanti rasanya kayak jus alpukat itu. Ada juga yang buat diet pakai nanas ya. Nah, tuh guys ya, ini pakcoynya agak besar guys karena usianya sudah 40 hari. Kalau yang minggu yang lalu kita panen tuh usianya 35 hari. Tuh, ini agak besar nih karena agak lama dia pakcoynya. Teman-teman hari Sabtu pada ada di mana nih? Pada di rumah atau lagi kerja atau lagi pada liburan ya. Hari Sabtu kita libur, olahraganya panen pakcoy guys ya. Olahraganya panen pakcoy nih. Kata M ini sawi cesem pak. Pakcoy bukan tesin. Bukan tesin. Pakcoy. Ya kalau tesin beda. Ini bukan nih, ini pakcoy. Tuh. Usianya sudah 40 hari. Montok-montok pakcoynya. Oh, bersih. Jadi dicelupin ke ember kecil dulu yang ada airnya supaya agak bersih ya. Kata Mak Iyo mau dibawa kemana itu bang? Mau dijual ya? Pakcoynya nggak dijual, buat dikonsumsi sendiri dan berbagi ya. Pakcoynya nggak dijual, buat konsumsi sendiri dan berbagi ya. Dari Sadiah dia lagi tiduran nih sambil lihat si bapak. Wih, lagi rebahan. Lagi rebahan ya. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Dari Dede pantengin bapak panen. Montok-montok nih pakcoynya nih, gemuk-gemuk. Demen ngeliatnya. Semalam habis ke guyur hujan ya. Guyur hujan nih, pakcoynya agak sedikit rebak nih, agak sedikit pada roboh. Dan semalam gede tuh. Tuh ya, ini dalam rangka pemanfaatan halaman pekarangan rumah dengan menanam tanaman produktif. Jadi kebetulan di depan rumah nih ada halaman gak kepake, kita manfaatkan untuk berkebun. Istilah kerennya tuh urban farming ya. Berkebun dalam rangka peningkatan ketahanan pangan katanya begitu. Istilah kerennya tuh kebun peningkatan ketahanan pangan katanya. Tuh guys. Ada yang nanya lagi dari Denax, media tanamnya pakai apa pak? Oh, tadi udah dijelasin media tanamnya waktu di awal ya. Di awal itu ada tanah, ada pupuk kompos, ada pesak padi, dan pupuk kandang sapi. Di awal tuh perbandingannya 1:1, diaduk jadilah media tanam. Nah, ini juga ada pupuk tambahan sebenarnya. Pupuk tambahannya itu air kolam ikan lele. Kebetulan nih kita ada kolam ikan lele juga nih di sini. Jadi kalau pakcoynya udah tumbuh ya, sekitar 2 minggu 3 mingguan tuh pertengahan itu kita kasih air kolam ikan lele. Tanahnya ya, bukan ke batang atau ke daunnya tapi ke tanahnya. Jadi buat supaya tanahnya lebih subur lagi
Gitu guys. Dari Lala, mantap Pak Kabit. Ya, tuh agak bersih, dicelupin dulu. Coba dideketin Neng. Tuh, montok-montok nih, montok banget tuh. Ya, cabut nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nyabutnya juga agak berat. Tuh, agak besar guys, karena usianya nih agak lama nih, 40 hari. Biasanya kita panen 31 hari, 35 hari kemarin tuh. Nah sekarang ini agak lama nih, 40 hari, jadi pakcoynya agak besar. Tuh. Ya. Celupin ke air, ke ember. Nah, jadi agak bersih tuh akarnya. Ya. Mantep jasa nih pakcoynya. Dari Irah, ya, beli bibitnya di mana, Pak? Bibitnya belinya sama aja, kalau bibit mah banyak di pasar atau di online ya. Banyak. Bibit mah sama aja. Ada di pasar, ada di online. Ini baru berapa biji nih? Tampahnya udah mau penuh nih. Karena besar-besar nih. Ya. Dari Bona, pernah nanam tak satu pun yang numbuh, Bang. Pernah nanam Tapi nggak pernah numbuh. satu. Gimana ya itu ya? Aduh. Nah, jadi nanam pakcoy itu bisa langsung ke tanah nih di sini, bisa juga disemai dulu. Nah kalau kemarin saya ini nanamnya disemai dulu, disemai di pot. Nah ketika usia sudah 12 hari, di potnya tuh udah 12 hari, kita pindah nih ke tanah ya. Jadi dari semaian di pot sampai dengan panen sekarang nih usianya sudah 40 hari. Jadi nanamnya tuh ya harus terkena sinar matahari ya, sinar matahari langsung. Jadi harus dapat nih sinarnya, harus dapat sinar mataharinya. Kalau nanamnya ya sama aja seperti biasa, cuman dia harus kena sinar matahari. Ini langsung nih mataharinya langsung. Nah disiramin pagi dan sore, begitu guys. Dari Denax, hasilnya bagi-bagi keluarga dong, Pak. Iya. Jadi ini hasil panennya nggak dijual, buat konsumsi sendiri sama berbagi ya. Copot tuh. Ya, Kekuatan akar. beratnya akarnya gede tuh. Tuh. Ya. Ya, jadi tadi tidak dijual, untuk konsumsi sendiri. Nah terus sama berbagi tetangga ya, keluarga ya, saudara, bagi-bagi aja. Nah, alhamdulillah nih berkah tanamannya ya. Iseng-iseng di rumah nih kita berkebunnya nanam tanaman produktif. Salam kenal Bang dari Ridwan Latif. Ridwan Latif ya, salam kenal juga Ridwan Latif. Nih yang nonton dari mana aja nih? Ya, dari mana aja nih? Kita di Pabuaran Residen, Margasari, Karawaci, Kota Tangerang. Ya, dari mana aja nih yang nonton? Ada dari mana aja? Dari Tua Musafir, mantap, sudah lama nggak nanam jadi pengen nanam sayur lagi. Wih, Tua Musafir. Ayo nanam Pak. Ayo nanam. Nih iseng-iseng nih.
iseng-iseng. Ini rasanya kalau boleh nanam sendiri nih luar biasa nih rasanya nih, mantap jasa ya. Jadi ini pakcoynya organik ya, jadi tanpa obat-obatan. Pupuknya tadi cuma pupuk kompos, pupuk kandang sapi sama air kolam ikan lele ya, nggak pakai obat-obatan yang lain. Jadi kita nanam sendiri ya. Kalau udah mau panen sendiri nih, nanti dikonsumsi sendiri ya, konsumsi buat keluarga, itu rasanya nikmat jasa ya, luar biasa, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata tuh rasanya. Capek nanemnya, terbayarkannya di sini ya. Dari Ima, kakak iparnya Nur Halimah ya Pak. betul tahu aja. Tuh. Ya, jadi kita iseng-iseng nih nanam sayuran ya, lumayan nih buat kebutuhan sehari-hari ya. Dari Pesona Ciantra Cikarang, Wih, Cikarang, dari Karira Bandung, dari Ika Pramudianti Kota Bandung Jabar, wih, Kota Bandung ya. Bona Niona Cirebon hadir, Wih, Cirebon, jauh Cirebon. Endel hadir, Wih, Novianti salam dari Kudus, waduh lebih jauh lagi. Ahmad Hanafi dari Bogor Om, Bogor ya. Ya, Bogor, kota hujan. dari Herita assalamualaikum, salam kenal Pak. Salam kenal juga. Wah, dari Ridwan Latif Kalimantan Selatan, Waduh, Kalsel. lebih jauh lagi. Dari Fatima Jakarta hadir, Jakarta. Kita di kota Tangerang nih. dari Limu Mansur dari Bandung. Wih, Bang. Lis dari Bandung Bang, salam kenal sama Lilis. Salam kenal juga. Ini. Oh, ada yang dari deket nih, dari Herita dari Sumur Pacing nih. Weh, Sumur Pacing mah tetangga. Tetangga sebelah, Margasari. Sebelahnya Pabuaran, sebelahnya lagi Sumur Pacing. Dari Samara Kalteng Bang. Wih, Kalteng jauh lagi tuh. Luar biasa Kalteng. Tuh. Kita lagi belajar nanam nih, iseng-iseng. Ya. Tuh. Ada pertanyaan dari Awang sama Nike, nanyanya pupuknya apa Bang? Cipondo guys. Bang, tetangga. Baru sedikit sama deh. Riau. Riau. Nanyain pupuk. Pupuk pakai tadi pupuk kompos sama pupuk kandang sapi di awal. Paling awal banget ya. Nah, perbandingannya 1:1. Nah, terus pupuk tambahannya kalau usia udah 2-3 minggu sudah tumbuh, kita kasih air kolam ikan lele gitu. Nih, sudah satu tampah tuh ya. Baru segitu tuh. Nah, Mama Rere Banjarbaru Kalsel. wih, Kalimantan Selatan banyak ya. Kasel. Oh. Dari Samera Kalteng Bang. Kalimantan Tengah. Kita di kota Tangerang nih, kota Tangerang, Kelurahan Margasari, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Ya, salam kenal semuanya. Ini dalam rangka pemanfaatan halaman pekarangan rumah dengan menanam tanaman produktif. Jadi kita manfaatin nih halaman pekarangan rumah ya dengan menanam tanaman produktif. Nggak hanya di tanah, di pot juga kita tanam tuh. Yang nggak punya lahan, tanam di pot aja. Ada di pot tuh, ada di galon bekas. Ya, galon bekas juga kita tanam iseng-iseng. Ya, tuh di depan rumah juga persis ada. Coba yang ngeliatin di depan rumah. Ya, jadi
manfaatin halaman pekarangan rumah untuk nanam-nanam tanaman produktif ya. Ini pohon nangka. Dari user, sayurannya ayo bang. Iya. Jadi teman-teman ya, ini dalam rangka pemanfaatan halaman pekarangan rumah dengan menanam tanaman produktif. Istilah kerennya urban farming ya, kebun peningkatan ketahanan pangan. Jadi kita tanam tanaman produktif. Nah, hasilnya lumayan nih buat kebutuhan sehari-hari ya. Jadi ayo teman-teman ya, yang ada di lingkungan, yang ada di wilayah, teman-teman PSM ya, teman-teman penerima manfaat, ayo pada nanam ya. Nanam di rumah masing-masing ya, kalau masih ada lahan tanam. Ini lumayan hasilnya buat kebutuhan sehari-hari gitu guys ya. Tri Wahyuni, salam dari Bogor. Wih, Bogor, kota hujan Bogor. Dari Maris Purwosari Pasuruan. Wah, Pasuruan. Yuni Galeri Tuban. Salam kenal Pasuruan, salam kenal Tuban. Kita di kota Tangerang nih. Budi Ruslan Cimahi hadir. Wih, Cimahi ya, Cimahi. Fardilaturrahman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih kita iseng-iseng guys, iseng-iseng di rumah ya, depan rumah nih nanam-nanam tanaman sayuran, tanaman produktif untuk konsumsi sendiri, sama berbagi guys ya. Jadi sebenarnya kita juga masih belajar nih, masih coba-coba, karena di kota Tangerang tuh banyak kampung-kampung guys. Ada kampung sejahtera mandiri, ada kampung PHBS, kampung tematik, kampung proklim. Itu kegiatannya juga sama nih, banyak nanam-nanam bentuk KWT ya, kelompok wanita tani. Jadi nih di lingkungannya pada demen nanam-nanam, kita ikut-ikutan nih guys, ikut-ikutan, ternyata bisa juga gitu Dan menghasilkan gitu. Jadi ini di kota Tangerang tadi tuh banyak kampung proklim, adiwiyata, sekolah adiwiyata ya, kampung tematik, kampung wisata mandiri, kampung PHBS. Itu kampung-kampungnya pada nanam-nanam seperti ini nih, yang bisa menghasilkan. Ini saya ikut-ikutan. Alhamdulillah bisa juga nih ya, bisa juga. Jadi teman-teman ya, yang ada di lingkungan, yang ada di wilayah, terutama teman-teman penerima manfaat ya, PSM, ayo pada nanam nih di rumah masing-masing. Ini hasilnya lumayan buat kebutuhan sehari-hari. KJM Batam hadir. Wih, Batam, jauh lagi Batam tuh. Oh, dari Haji Madura hadir. Madura juga ada, luar biasa. Dari Srina, assalamualaikum kak, dari Pati Jawa. Ya. Dari Maria Jatim Pasuruan. Wah, Jawa Timur, Pasuruan. Ya, salam kenal semuanya. Ya, salam kenal. Ini dalam rangka pemanfaatan halaman pekarangan rumah dengan menanam tanaman produktif guys.
Dari hasilnya buat Muhammad. dikonsumsi sendiri, buat kebutuhan sehari-hari ya. Banyak juga yang pada ini ya, dari jauh-jauh Kalimantan Selatan tadi tuh ya, Madura, Batam. ya Jawa Timur, Batam, jauh-jauh ya. Teman-teman yang di rumahnya pada nanam, di share-share juga ya, kita mau lihat ya, di share-share juga ya, siapa tahu bisa ada inspirasi baru ya, inspirasi baru di rumah nanam apa, caranya seperti apa gitu ya. Dari Srianti, Pak, pakai media tanam apa? Kok saya tanaman dimakan cacing terus? Dimakan cacing. Oh, bukan tikus lagi nih. Oh, tikus. Bukan tikus, cacing ini mah. Cacing. Cacing tanah kali. Cacing itu yang tanaman enggak lah. Cacing apa ya kira-kira? Cacing enggak doyan. Enggak doyan tanaman cacing mah. Tikus paling. Belalang. Ya. Alhamdulillah nih. Di sini kalau tikus ya, belalang ya, itu pasti ada. Hama-hama seperti itu yang namanya kita nanam itu pasti ada. Ya, pasti ada. Nah, cuman tergantung kitanya nih. Jadi tanaman yang kita tanam ini harus dipantau setiap hari, harus dirawatin setiap hari. Jadi dipantau tuh, pagi disiramin sambil dicek ada hamanya nggak, sore disiram, dicek lagi ada hamanya nggak. Kalau ditemuin tanda-tanda daunnya bolong ya, nah itu harus dicari tuh, pasti ada belalang atau ada ulet atau ada mas-masan, itu harus buru-buru diambil ya, karena kita nggak pakai semprot-semprotan, enggak, jadi harus dipantau setiap hari. Kalau ada tanda-tanda seperti itu cari sampai dapet, nah nanti dibuang, jadi nantinya nggak nyebarin ke tanaman-tanaman yang lainnya. Gitu sih caranya. Jadi harus dipantau setiap hari. Karena ini kita non obat-obatan ya, organik ya. Kuncinya dipantau setiap hari, diliatin tanamannya. Kalau ada tanda-tanda mencurigakan tuh, daun bolong apa segala macam, nah itu cari tuh penyebabnya apa. Bisa tikus, bisa belalang, bisa ada uletnya, bisa ada mas-masan tuh yang kecil yang bikin daun bolong. Gitu guys, ini juga udah kena nih sebenarnya nih. Udah mulai kena nih. Udah mulai kena nih guys, sedikit. Ya udah ada tanda-tanda, makanya nih cepet kita panen ya. Takut nanti nyebar kemana-mana. Ya. Gitu Dari guys. Rin Hanifah, izin follow, namanya apa? Hah? Mau follow TikToknya apa? Oh, Muhtahir. Muhtahir aja. Cari aja bun, namanya Muhtahir. Ya. Dari Muhammad, Muhammad, berapa bulan bisa panen? Nah, kalau panen itu 30 sampai dengan 45 hari dia bisa panen. Jadi dari usia semai sampai dengan panen itu 30 sampai dengan 45 hari. Ya. Bisa panen. Nah, kalau sekarang nih usianya 40 hari. Kemarin kita udah panen juga nih. Galengan yang belakang nih. Kemarin usianya 35 hari. Nah, sekarang nih 40 hari. Ya. Mbak, pakcoynya bagus daunnya. Kenapa daun pakcoy saya keriting ya? Dari Hikmah. Keriting. Keriting. Tapi disiram setiap hari kan, pagi sore. Kenapa keriting ya? Pupuknya kurang mungkin ya. Pupuknya kurang bisa jadi. Terus mungkin juga apa,
perawatannya yang kurang mungkin ya. Jadi kalau di sini nih tadi di awal kita kasih media tanamnya pupuk kompos dan pupuk kandang sapi. Jadi tanah, pesak padi, pupuk kompos, pupuk kandang sapi itu di awal. Nah nanti di pertengahan kalau udah pada tumbuh tuh pakcoynya, kita kasih air kolam ikan lele, pupuk tambahannya tuh. Nah itu setiap hari dipantau ya, pagi disiram, sore disiram, sambil diliatin kondisi tanamannya, ada bolong-bolong nggak, ada uletnya nggak, ada hamanya nggak, belalang gitu, atau emas-emasan gitu kan. Tuh seperti itu, jadi harus dipantau terus. Dari Bang Yani. Semangat Kang, saya dari orang Bojong. Oh Bojong mah deket tuh ya, masih daerah Kecamatan Karawaci ya. Nah biasa nih kalau di kota Tangerang biasanya ada KWT, masih berkelompok ya. Nah kalau kita sudah mandiri nih ya, jadi tidak berkelompok lagi, mandiri sendiri ya, sendiri. Alhamdulillah bisa ya. Jadi teman-teman juga di lingkungan coba mandiri sendiri ya, nanam-nanam di rumah ya. Ini lumayan nih buat kebutuhan sehari-hari. Kalau bibit bisa beli di mana aja, di online banyak juga, di pasar juga banyak, di daerah masing-masing pasti banyak kok. Iya, kalau bibit sama aja sebenarnya, tinggal perawatan dan pemeliharaannya tuh yang masing-masing pasti beda tuh. Ada yang udah ditanam udah aja nggak dirawatin, nungguin panen aja nggak bisa seperti itu ya. Maksudnya udah ditanam nih, mungkin ngerawatinnya cuma 2 hari sekali, 3 hari sekali, itu nggak bisa seperti itu ya. Jadi harus setiap hari dipantau, dirawatin ya. Jadi terpantau semua gitu guys. Dari salam sehobi dari Cilegon. Wah Cilegon hadir sama ya, sama-sama hobi nanam, tapi nanamnya yang sayur-sayuran ya, tanaman produktif yang bisa menghasilkan buat kebutuhan sehari-hari. Ini airnya udah agak coklat guys, kita ganti ya, kita ganti guys. Itu masih ada setengah lagi ya. Eka Sartika, aku nanam begini dimakanin tikus mulu, hihi. Semangat Bu Eka, perawatannya yang ekstra saja dan tanamannya harus bersih-bersih lingkungannya. Ini sayur pakcoy. Di perumahan di kota Tangerang, Margasari Karawaci. Ada yang lagi nanya lagi Bang, kutilang, kurus tinggi langsing alias gagal. Ayo. Kenapa itu Bang? Kenapa? Kutilang lagi. Kutilang. Kurus tinggi langsing alias gagal. Kutilang. Dari Imas. Mungkin media tanam di awal lah tadi tuh ya. Kalau ini media tanam awalnya udah mantep nih, jadi tinggal dikasih pupuk tambahan, air kolam ikan lele aja
ya. Pupuk sapi. Ya, jadi di awal itu tadi ya. Di awal tuh sebelum kita nanam tuh upayakan media tanamnya udah mantep. Ya, tadi tuh ada tanah, pupuk kompos, ya, pesak padi. Pesak padi tuh buat ngegemburin, sama pupuk kandang sapi. Perbandingannya 1:1. Ini diaduk nih. Diaduk semua jadi media tanam. Itu di awalnya. Nah, setelah itu nggak dikasih apa-apa lagi. Cuma dikasih tambahan air kolam ikan lele. Jadi kita tinggal kasih air kolam ikan lele tuh kalau udah keruh di sana ya, udah keruh kita buangnya ke sini, ke media tanam. Jadi itu membuat media tanamnya lebih subur lagi dan lebih gembur lagi. Gitu guys. Ini penuh nih. Tumpuk aja ya. Ya, tumpuk. Nah, Dari Ferguson, Semarang hadir. di Semarang. Sebut saja mawar. Saya membenihkan macam mana sampai semai, tapi nggak tumbuh-tumbuh udah 3 kali. Oh, semai. Tapi tumbuh-tumbuh sudah 3 kali. Semai nggak tumbuh-tumbuh ya sudah 3 kali. Kemungkinan itu benihnya, bibitnya ya, yang paling memungkinkan ya itu kadaluarsa. Jadi sudah kadaluarsa. Jadi kalau beli bibit, lihat dulu tuh expirednya. Expirednya sampai kapan? Ya, dilihat dulu expirednya. Nah, kalau udah expired kemungkinan tuh nggak tumbuh benihnya. Jadi dilihat dulu expirednya. Diupayakan tuh memang masih ini belum expired gitu ya. Kemungkinan tuh bibit atau benihnya udah expired, jadi nggak tumbuh deh. Gitu guys ya. Jadi kalau teman-teman yang beli bibit, lihat tuh di belakangnya, cek udah expired belum. Kalau udah ada luarsa, jangan dibeli, jangan ditanam. Itu nggak bakalan tumbuh, hasilnya juga nanti nggak bakalan bagus. Gitu guys. Arek ganteng, Jombang hadir. Wih, Jombang, salam kenal Jombang. Tuh. Jadi di sini nggak cuma pakcoy guys. Ya, tadi tuh dalam rangka pemanfaatan halaman pekarangan rumah dengan tanaman produktif, kita nanam pakcoy, nanam pohon pisang tuh. Tuh pohon pisang liatin. Dia pendek tapi udah berbuah guys. Ya, ada cabe. Tuh cabenya udah belajar buah tuh, lihat. Liatin coba buahnya. Tuh. Jadi di sela-sela pakcoy kita tanam cabe guys. Tuh cabenya sudah mulai belajar berbuah guys. Itu ada tomat tuh. Tomat buahnya banyak banget itu. Tomatnya liatin neng. Dari Arek ganteng, saya nggak pakai pupuk bang. Kalau nggak pakai pupuk pakai apa ya? Tuh tomatnya lihat. Banyak tuh tomatnya. Ya tinggal pembesaran tuh tomatnya. Banyak tuh buahnya. Yang di bawah-bawahnya nih. Arek ganteng mah nggak pakai pupuk bang katanya. Nggak Nanamnya. Tapi gimana hasilnya? Hmm. Hasilnya bagus nggak? Hasilnya bagus nggak? Ya. Jadi ini istilahnya pemanfaatan halaman pekarangan rumah dengan tanaman produktif. Bisa nanam di tanah, bisa nanam di pot tadi ya. Bisa nanam di galon bekas. Ya. Itu istilah kerennya urban farming atau lebih
lebih kerennya lagi kebun peningkatan ketahanan pangan. Jadi hasilnya nanti buat kebutuhan sehari-hari. Kita nanamnya nggak cuma pakcoy doang nih, ada cabe tuh ya, ada cabe udah belajar berbuah tuh cabenya, ada pisang ya, ada tomat ya, tomatnya di sana. Ada juga ikan lele, coba dilatin lelenya. Ada ikan lele juga tuh. Ya, jadi kalau mau lele tinggal ngambil, mau sayuran tinggal ngambil, mau tomat, cabai tinggal ngambil. Itu guys. Dari Ridwan Latif nyiram berapa kali? Nyiram 2 kali, pagi dan sore. Jadi kalau nyiram kita pagi dan sore, tergantung kondisi cuacanya. Kalau hujan mah kita nggak nyiram. Dijual apa dibagi tetangga panelnya itu Pak? Dari Windro. Untuk konsumsi sendiri dan berbagi ya, bagi saudara, bagi tetangga rumah ya. Jadi untuk konsumsi sendiri dan berbagi ya, tidak untuk dijual. LL, saya pengen nanam juga depan rumah. Ayo. Ayo pada nanam ya, pada nanam. Ini di kota Tangerang, Karawaci, Margasari. Bu Natasha. Ini pakcoy Umi. Pakcoy. Nataya, saya dari Bandung. Wih, Bandung. Mantap. Iya Uni. Iya Umi, buat masak mie, mantap pakai pakcoy. Iya. Mantap. Tetangga dikasih Umi. Ya, kita berbagi ya. Berbagi. Tetangga, saudara. Bagi-bagi aja. Tuh. Dari Rahma Yuniarti, Masya Allah punya perekonomian dan tempat tinggal kayak gini ayem. Semoga rezekinya nular ke saya. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, jadi teman-teman di lingkungan, di wilayah ya, terutama teman-teman penerima manfaat ya, ayo pada nanam, manfaatin halaman pekarangan rumah dengan menanam tanaman produktif nih, hasilnya lumayan buat kebutuhan sehari-hari ya. Jadi pada nanam ya teman-teman. Ini 2 tampah nih, 2 tampah lebih ya. Ismah, gimana caranya biar subur seperti itu Bang? Nah, caranya gampang seperti biasa tadi tuh. Di awal sebelum kita nanam nih, siapin media tanamnya dulu yang mantep, media tanamnya yang mantep gitu. Kalau saya nih media tanamnya tadi ada pupuk kompos, ada tanah, pesak padi, dan pupuk kandang sapi. Itu di awal ya, di awal. Nah itu diaduk, perbandingannya 1:1. Jadilah media tanam seperti ini. Itu yang mantep di awalnya. Nah kalau di awal udah mantep, ini terus-terusan akan seperti ini. Nah cuman kalau di sini ada tambahan satu. Tambahannya kita ada pupuk tambahan dari
air kolam ikan lele. Jadi kalau tanamannya udah tumbuh ya sekitar 2 minggu 3 minggu ya, itu kita kasih pupuk tambahan air kolam ikan lele. Jadi di sini ada kolam ikan lele tuh, kalau airnya sudah keruh, airnya kita buang untuk menyiram tanaman yang ada di sini. Tapi nyiramnya jangan ke tanamannya, nyiramnya ke tanahnya, ke sela-selanya ya. Jadi air kolam ikan lele itu bagus untuk tanaman ya, supaya tanamannya subur ya. Tuh, tanamannya subur, tanahnya gembur, sehingga nih yang kita tanam nih nanti dia hasilnya juga akan bagus. Bagus montok-montok nih, kayak gini nih, montok-montok. Oh ya, itu guys. Ini udah 2 tampan nih. Tuh guys, tuh tampa pertama geser dah. Allah Akbar. Nih, aduh berat guys. Tampa kedua guys. Tuh, di bagian yang nih. Tuh masih ada. Kita kasih makan ikan lele ya. Yang di pot tanamannya pakcoy juga. Terima kasih Atik Marang. Guys, sekarang kita mau kasih makan ikan lelenya guys. Nah, jadi ikan lelenya ini 2 minggu yang lalu udah kita panen guys sebagian. Jadi kita sistem panennya yang besar-besar kita panen, kalau yang kecil-kecil biarin kita tinggalin. Kemarin udah panen sekali 2 minggu yang lalu. Nah ini ikannya udah besar-besar lagi nih, nanti kita panen lagi, khusus yang besar-besar aja gitu. Nah ini sini deket, jangan takut kecipratan, sini. Ini pasti kalau dikasih makan dia pada rebutan guys, ngamuk gitu, terus airnya nyiprat kemana-mana. Makanya kalau habis kasih makan langsung kabur supaya nggak kecipratan airnya guys, gitu ya. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Galak-galak nih lelenya tuh. Ya, pada rebutan kan guys. Jadi sekali makan pagi 2 gayung seperti ini guys. Tadi 1, ini 2. Ya cuman kalau kasih makan konsekuensinya harus kecipratan guys, gitu. Makanya ini kalau langsung buru-buru lari, jadi supaya nggak keciprat.
Ini nggak apa-apa dah, kecipratan juga. Oke guys. Ya, jadi ini adalah urban farming, kebun peningkatan ketahanan pangan. Jadi ada kolam ikan lele tadi ya. Jadi air kolam ikan lelenya kalau udah keruh kita manfaatin untuk menyiram tanaman, karena air kolam ikan lele itu bagus buat tanaman, tapi nyiramnya jangan ke batang atau ke daunnya, tapi ke tanahnya ya. Jadi ada ikan lele, ada pakcoy, ada pisang nih, ada cabai ya, ada tomat. Namanya juga kebun peningkatan ketahanan pangan. Jadi buat kebutuhan sehari-hari gitu. Nah ini di sela-sela pakcoy kita tanam cabai. Ini cabai nih 1, 2, ini cabai nih. Ini coba di zoom. Ini udah belajar berbuah nih cabainya tuh. Tuh. Ya, alhamdulillah guys nih. Cabainya sudah mulai belajar berbuah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 pohon cabainya guys. Tuh. Ya. Ini guys tuh. Hijau. Udah belajar berbuah guys. Cabainya deketin nih. Tuh nih cabainya nih guys. Belajar berbuah. Nah, terus ini tomatnya juga sebanyak guys. Tuh tomatnya 1 pot. Tuh buahnya tuh guys, banyak banget guys tuh ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Banyak banget dah. Tuh ya, tinggal pembesaran. Ini juga nih tuh ya. Tuh ini juga nih. Tuh guys, coba dideketin. Udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh. Ya. Ini juga nih yang bawahnya tuh. Jadi banyak guys. Tuh udah atas-atasnya lihat. Tuh. Ini tomatnya lagi belajar berbuah nih, buahnya udah lumayan banyak. Kemarin kita udah panen 2 kali. Yang pertama tuh 4 buah, yang kedua 10 buah. Nah ini nih nanti panen ketiga nggak tahu berapa banyak ya, gitu guys ya. Jadi teman-teman di lingkungan di wilayah, ayo pada nanem, manfaatin halaman pekarangan rumah dengan menanam tanaman produktif ya. Tanam pakcoy, cabai, tomat ya, kangkung, bayam dan lain sebagainya. Nanti hasilnya lumayan buat kebutuhan sehari-hari. Oke, semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.